I'm dreaming out loud. I'm searching the missing part of my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Dewi. Saya ingin menjelaskan tentang self-direct learning ataupun belajar mandiri. Belajar mandiri atau self-direct learning adalah suatu proses belajar yang mengajak siswa untuk melakukan tindakan mandiri yang melibatkan terkadang satu orang ataupun biasanya satu kelompok. Tindakan mandiri ini dirancang untuk pembelajaran mandiri, guna membebaskan siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri, sesuai dengan kecepatan belajar mereka, dan juga sesuai dengan arah minat dan bakat mereka dalam menggunakan kecerdasan yang mereka miliki. Dalam pendidikan sistem belajar mandiri, pembelajar diberikan kemandirian, baik secara individu maupun kelompok, dalam menentukan, yang pertama, tujuan belajarnya, apa yang harus dicapai oleh siswa. Dan yang kedua, apa yang harus dipelajari dan dari mana sumbernya. Dan yang ketiga, bagaimana mencapainya, ataupun strategi belajarnya. Dan yang keempat, kapan serta bagaimana keberhasilan belajarnya diukur, ataupun dengan evaluasi. Dengan demikian, kemandirian belajar dapat diartikan sebagai sifat dan sikap serta kemampuan yang dimiliki siswa untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu kompetensi tertentu sehingga kita bisa melakukannya untuk memecahkan suatu masalah yang kita jumpai di dunia nyata. Ada 6 langkah kegiatan untuk membantu individu menjadi lebih mandiri dalam belajarnya, yaitu yang pertama, pre-planning atau aktivitas sebelum proses pembelajaran. Misalnya, guru bertanya sesuatu yang berkenaan dengan pelajaran yang akan diberikan. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Menciptakan suasana belajar yang menarik, yang membuat siswa enjoy di dalam kelas. Dan yang ketiga, mengembangkan rencana pembelajaran. Dan yang keempat, mengidentifikasi aktivitas pembelajaran yang sesuai. Misalkan, siswa menyukai pembelajaran secara kelompok, maka guru membuat belajar secara berkelompok kepada siswa. Dan yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan monitoring. Setelah memberi pembelajaran secara kelompok, guru dapat mengontrol kegiatan siswa. Dan yang keenam, mengevaluasi hasil pembelajaran individu. Guru memberi tugas kepada siswa secara individu, bukan lagi secara kelompok. Selanjutnya, konsep belajar mandiri. Konsep belajar mandiri sebenarnya berakar dari konsep pendidikan orang dewasa. Namun demikian, berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, ternyata belajar mandiri juga cocok untuk semua tingkatan usia. Dengan kata lain, belajar mandiri sesuai untuk semua jenjang sekolah, baik untuk sekolah menengah maupun sekolah dasar.
dalam rangka meningkatkan prestasi dan kemampuan siswa. Selanjutnya, karakteristik belajar mandiri. Karakteristik utama pendidikan dengan sistem belajar mandiri adalah adanya rasa tanggung jawab dalam mengendalikan dan mengarahkan belajarnya sendiri berada di tangan pembelajar. Karakteristik umum lainnya, pendidikan dengan sistem belajar mandiri adalah yang pertama, membebaskan pembelajar untuk tidak harus berada pada satu tempat dalam satu waktu tertentu. Dan yang kedua, disediakannya berbagai bahan atau materi, termasuk paduan belajar dan silabus yang rinci, serta akses ke semua anggota fakultas yang memberikan layanan bimbingan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa, dan mengevaluasi karya-karya para pelajar. Dan yang ketiga, komunikasi antara siswa dengan guru dicapai melalui satu atau kombinasi dari beberapa teknologi komunikasi seperti telepon, voicemail, konferensi melalui komputer, surat elektronik, dan surat menyurat secara reguler. Kemudian, pengetahuan dan keterampilan penting dalam pembelajaran mandiri. Terdapat dua hal esensial sehubungan dengan hal ini. Yang pertama, pembelajaran mandiri mengharuskan siswa memiliki beberapa keterampilan dan pengetahuan tertentu, seperti mengambil tindakan, keterampilan bertanya, membuat keputusan, berpikir kreatif, memiliki kesadaran diri, dan mampu bekerja sama. Dan yang kedua, mengharuskan siswa benar-benar melakukan hal tersebut. Yang A, mengambil tindakan. Intinya adalah di mana anak tidak hanya belajar secara teoritis dengan hanya membaca, melihat, dan menonton saja, melainkan juga siswa aktif bertindak, learning by doing, di mana siswa mencari dan menggabungkan informasi secara aktif dari masyarakat, ruang kerja maupun sumber lainnya, lalu menggunakannya untuk alasan tertentu sehingga informasi tersebut akan tersimpan dalam ingatan. Dan yang B, mengajukan pertanyaan. Untuk dapat mencari makna, siswa harus punya kesempatan untuk membentuk dan mengajukan pertanyaan yang kritis dan terbuka akan merangsang kreatif dan rasa ingin tahu siswa. Seperti misalnya, dari mana susu berasal? Dan yang C, membuat pilihan. Dalam pembelajaran mandiri, siswa tidak hanya memilih rancangan pembelajaran mereka sendiri, melainkan juga memutuskan bagaimana mereka berperan serta dalam berpartisipasi sesuai bakat dan minat mereka. Dan yang D, membangun kesadaran diri. Kesadaran diri yang diartikan sebagai kemampuan untuk merasakan perasaan saat perasaan itu muncul adalah kemampuan khas manusia. Kemampuan ini membuat kendali diri dan regulasi emosi menjadi memungkinkan. Keterampilan ini akan lebih terasa dikala siswa bekerja dan belajar serta berinteraksi dalam sebuah kelompok. Dan yang E, kerjasama. Ini merupakan komponen terpenting dalam CTL. Para siswa biasanya belajar dalam kelompok-kelompok kecil
dan otonom. Kerjasama dalam kelompok dapat mengurangi hambatan akibat keterbatasan pengalaman, pengetahuan, dan cara pandang yang terbatas di antara individu dan anggota kelompok. Selain itu, dalam belajar kelompok, dipelajari pula mengenai bagaimana cara mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, berpikir terbuka, belajar melakukan dialog, atau pertukaran pandangan, serta mengambil keputusan bersama. Selanjutnya, proses belajar mandiri. Inti dari proses belajar mandiri adalah yang A, siswa secara mandiri menetapkan tujuan. Dengan cara ini, para siswa diberi kesempatan untuk menerapkan keahlian personal dan akademik dalam kehidupan sehari-hari, dan proses ini membantu mereka mencapai standar akademik yang tinggi. Dan yang B, siswa mandiri membuat rencana. Siswa dalam kelompok secara kolektif menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rencana kerja mereka. Hal ini dapat berupa penyelesaian masalah, menentukan persoalan, ataupun menciptakan suatu proyek. Penentuan langkah kerja ini tergantung dari tujuan kelompok. Dalam dinamika kelompok, berbagai keterampilan seperti pengambilan tindakan, bertanya, menganalisis informasi secara kreatif, mengemukakan pendapat, sekaligus menghargai pendapat orang lain. Kesemua hal tersebut membantu siswa dalam melakukan pembelajaran mandiri yang lebih matang dan turut membentuk pola pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang E, siswa mandiri mengikuti rencana dan mengukur kemajuan diri. Dengan melakukan refleksi dan evaluasi diri, siswa akan belajar dari kesalahan yang mungkin mereka buat dan berusaha memperbaikinya, serta melakukan adaptasi-adaptasi yang diperlukan. Dan yang D, siswa mandiri membuat hasil akhir. Siswa dapat menentukan bagaimana mereka akan menampilkan hasil akhir dari kelompok mereka. Apakah dengan menggunakan portofolio, dengan presentasi, ataupun mungkin dengan suatu pertunjukan atau performance. Hal ini kelak bermanfaat bagi kehidupan siswa di masyarakat, keluarga, maupun dunia kerja nantinya. Dan yang E, siswa melakukan penilaian autentik. Dengan melakukan penilaian terhadap hasil kerja siswa berupa portofolio, jurnal, presentasi, dan performance, guru akan dapat memperkirakan seberapa banyak dan seberapa dalamkah siswa menguasai materi pelajaran.